Halo teman-teman semuanya, senang rasa bisa menyapa kalian kembali. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan yang menurut saya penting ya. Kalian bisa lihat pertanyaannya di sebelah sini. Nah, sama seperti kulkas saya baru pakai ganti PCB sudah rusak lagi. Nah, jadi begini teman-teman, kalau misalnya kalian mendapati permasalahan PCB rusak, jangan buru-buru langsung ganti PCB-nya. Karena di sini bisa jadi PCB itu banyak faktor dia bisa rusak lagi. Ada beberapa faktor yang mungkin bisa aku sampaikan di vlog ini. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi dan masukan untuk kalian. Jadi kalau misalnya kalau misalnya ada kerusakan di modul PCB, aku pastikan terlebih dahulu pertama adalah bagian kompresornya. Ingat ya, ukur tahanan kompresornya. Kalau misalnya inverter, dia ketiga spoolnya harus sama. Kalau ada salah satu spoolnya yang berbeda, berarti menandakan kompresornya itu pun udah mulai bermasalah. Kalau misalnya kalian ganti PCB-nya saja, rentan, hitungan beberapa waktu dari mesinnya tadi bisa mengakibatkan kerusakan lagi di PCB modulnya. Jadi kalau misalnya kalian ganti PCB baru, kalau misalnya tidak ada permasalahan lain, biasanya sih PCB-nya itu aman ya. Tapi terkadang kerusakan ada diakibatkan dari beberapa komponen faktor lain. Kompresornya salah satunya. Baru yang kedua yang harus saya tekankan sekali lagi, paling sering saya dapatin adalah faktor listrik di rumah kalian. Jadi kemarin ada teman saya yang nelpon saya menanyakan, "Bro, ini kulkas baru beli, ya kan? Dia tiba-tiba rusak PCB-nya. Jadi kami retur, kami kirim lagi unit baru. Tapi setelah itu pakai 2 minggu, rusak lagi PCB-nya. Ini kenapa seperti ini ya?" Ternyata saya arahkan untuk mengecek listriknya. Setelah diceknya di lubang stop kontak listriknya itu ternyata ada kabel yang kurang dibaut. Nah, jadi faktor-faktor yang menyebabkan elektronik itu rusak salah satunya adalah di listriknya juga. Jadi tadi kompresornya, yang kedua listriknya. Apabila listrik di rumah kalian tidak stabil, listrik di rumah kalian instalasinya kurang baik, maka dapat mengakibatkan kerusakan pada unit elektronik kalian. Kenapa bisa rusak? Karena voltase yang tadinya harus normal 220 volt, karena tadi dia kendur, jadi kontak apinya itu kurang sempurna, mengakibatkan kadang listriknya antara masuk atau tidak, atau yang menyebabkan lagi karena kendur itu voltasenya jadi drop. Makanya perlu orang pakai stabilizer. Nah, itulah karena instalasi listrik rumah kita bermasalah. Jadi pengalaman aku sih 2 faktor itu yang mengakibatkan komponen PCB yang baru kita ganti itu bisa rusak kembali. Makanya sebelum kita melakukan tindakan perbaikan, kita harus pahami dulu step by step proses perbaikannya. Jangan langsung ganti, ujung-ujungnya nanti makan lagi, kan udah menjadikan rugi. Baik dari alat dan juga sistem pemeriksaannya jadi kurang optimal lah dalam segi penanganannya, kurang profesional ya. Jadi itu pengalamanku menurutku yang 2 harus penting kalian perhatikan, kompresor dan juga listriknya. Karena hal-hal itu pun dapat mengakibatkan kerusakan kembali pada unit yang kalian ganti. Dan saya tekankan sekali lagi, kalau untuk model inverter ganti yang sesuai tipe. Nomornya sama. Kalau misalnya beda, pastikan memang nomor yang bedanya itu persamaannya. Jangan nanti kalian lihat, oh bisa pakai nih, padahal bukan nomor persamaannya pun dapat mengakibatkan dia itu tidak tahan teman-teman. Jadi dia bisa cepat rusak, nanti udahlah harganya mahal, kalian rusak lagi kan sudah rugi. Yang aturannya tadi untung malah buntung ya teman-teman. Jadi teman-teman itu saja 3 aspek yang mungkin bisa kalian perhatikan sebelum mengganti spare part baru pada unit kulkas kalian, khususnya tadi yang bertanya tentang kulkas ya. Semoga pengalaman yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalian. Support terus channel ini untuk upload video tutorial terbaik hampir setiap harinya. Saat ini aku belum bisa upload video-video praktek karena lagi ada kesibukan tersendiri. Tapi doakan terus aku bisa upload dan juga rutin aktif di YouTube ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!